Kita sekarang udah mau ke Museum Kebangkitan Nasional. Setelah tadi salah jalan. Dan salah Transjakarta. Hampir kita mau ke Grogol, padahal kita maunya ke arah Juanda ya. Hah? Ini udah di jalan yang benar kok. Bismillah aja. Ini belum nyampe museum aja udah capek banget ini. Di mana lagi museumnya ya Allah? Kita masih mau jalan ke museumnya dulu. Nanti lanjut lagi pas sudah nyampe museumnya. Bye. Sekarang kita udah ada di Museum Kebangkitan Nasional. Kita beli tiketnya cuma 5.000 aja dan sekarang udah bisa masuk. Ikutin terus ya keseruan aku untuk menjelajah isi dari Museum Kebangkitan Nasional ini. Halo teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam satu ruangan yang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Teman-teman sendiri tahu nggak sih sejarah dari Museum Kebangkitan Nasional ini? Kalau nggak tahu, aku akan kasih tahu ya. Jadi, Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun dengan monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini dikenal dengan nama Gedung Skovia atau Gedung Sekolah Kedokteran yang didirikan oleh Belanda. Ada banyak alasan mengapa gedung ini dianggap penting bagi sejarah Indonesia. Yang pertama, gedung ini merupakan saksi lahirnya pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Jong Biafra, Jong Minahasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, gedung ini merupakan sekolah elit yang sudah mencetak beberapa tokoh kebangsaan yang berjasa besar bagi Indonesia. Pada 20 Mei 1974, gedung ini diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan belajar di sejarah Gedung Skovia ini. Di sebelah kita, kalau bisa kalian lihat, ini ada ruang pengajar. Kita masuk ke dalam. Jadi teman-teman, di ruang pengajar Skovia ini, pengajar Skovia berjumlah 12 orang. Setiap tahunnya, pengajar Skovia mengalami perubahan karena ada yang mendapat hak cuti pulang ke Belanda. Teman-teman, sekarang aku sudah ada di ruang hasil karya para pelajar Skovia. Hasil karyanya para pelajar Skovia ini mulai dari gambar sampai hasil karya tangan para pelajarnya. Bisa dilihat di sini ada dinding yang merupakan hasil karya para pelajar Skovia dari hasil praktik anatomi pelajar Skovia hingga hasil praktik peta pelajar Skovia. Sekarang aku sudah berada di ruang asrama Skovia. Jadi, dahulu kala sebagai siswa Skovia, mereka diwajibkan untuk tinggal di asrama dan harus menaati peraturan yang berlaku. Aktivitas mereka dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman ini bisa dilihat, ini ada kasur yang ditempati oleh para pelajar Skovianya dan di bawah itu ada tempat untuk mereka menaruh barang dan pakaiannya. Ayo kita lanjut lagi ke depan. Nah jadi teman-teman, menurut perkataan temanku sebagai kameramen, pelajar Skovia dulu itu tidur hanya boleh mengenakan baju kebaya dan belangko. Jadi mereka hanya diperbolehkan melepas belangkonya saja. Jadi mereka tidak diperbolehkan memakai baju lain selain baju adat untuk tidurnya. Begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu, tradisional. Pengetahuan masyarakat pribumi tentang pengobatan dan kedokteran di masa itu sangatlah minim. Mereka hanya berharap kepada para dukun yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Jadi tadi aku udah selesai nonton film yang ditayangin di ruang audiovisual di belakang ini. Jadi di dalam ruang audiovisual itu modelnya kayak bioskop yang banyak kursi terus ada layar lebarnya gitu. Nah di layar lebarnya kita dapat memperoleh informasi tentang sejarah dari berdirinya Museum Kebangkitan Nasional ini sendiri. Kalian kalau mau tahu video lengkapnya, nonton sendirilah. Oke. Jadi teman-teman, kita udah ada di ruang selanjutnya.
yang dimana ruang ini menjelaskan secara geografis dan geologis Indonesia memiliki kedudukan istimewa sehingga dianugerahi kekayaan hayati dan non-hayati. Di ruang ini menyajikan informasi tentang Indonesia sebagai negeri rempah dan sejarah kapal Belanda dan kolonialisme Belanda. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan dan kiri aku ini ada rempah-rempah yang menjadikan Belanda itu menjajah Nusantara kita. Ada pala, cengkeh, kayu manis, dan lain-lainnya. Dan di sebelah kiri sini ada replika dari kapal FOC yang datang ke wilayah Nusantara ini. Jadi teman-teman, cukup sekian aja penjelajahan aku di Museum Kebangkitan Nasional ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita eksplor dari museum ini. Cuma aku rasa waktunya nggak bakal cukup kalau misalkan aku eksplor semuanya ini dalam satu hari sekaligus. Karena habis ini aku akan ke Museum Sumpah Pemuda dan Museum Proklamasi lagi. Jadi kalau kalian pengen tahu selengkapnya di dalam museum ini ada apa saja, kalian bisa langsung datang sendiri ya. Kita capek ini. Ngap. Belum makan lagi. Ada banyak alasan mengapa PK tutup deh. Itu tulang beneran. Tulang siapakah kamu? Oh iya coy. Wih, fokus wih. Kerangka manusia ini adalah asli digunakan sebagai alat peraga. Kan gue bilang dia tuh mengambil mayat gitu loh, mayat yang dari yang gak punya keluarganya gitu, terus jadi buat bahan praktek kayak pemecah kepala, terus dia ngambil otaknya, ngambil matanya. Wow. Ini apaan? Wih, koinnya Ini yang disakuin sama Belanda buat dia kemana? alat tukarnya gitu. Iya. Keren. Ada gambar orangnya. Ini replika kapal gimana sih cara baca VOC, FOC, pokoknya itulah ya. Anjay. Keren kali, bah. Jadi teman-teman, aku sekarang sudah berada di Museum Sumpah Pemuda. Jadi kalau ngomongin Museum Sumpah Pemuda tuh aku ingat salah satu quotes yang paling terkenal dari Bung Karno, yaitu berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Setiap tahun Hari Sumpah Pemuda memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan nilai-nilai persatuan dan semangat kebangsaan yang dijunjung tinggi oleh para Pada tanggal pahlawan Indonesia. 28 Oktober Untuk itu, yuk sama-sama kita melihat ada sejarah apa saja di balik Museum Sumpah Pemuda rumah ini. ini di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta untuk menghadiri Kongres Pemuda kedua. Pemilik rumah ini merupakan seorang warga keturunan Tionghoa bernama Si Kong Lian. Rumah ini awalnya dipakai untuk kos-kosan dari pelajar Stovia. Beberapa tokoh pernah kos di sini seperti Ketua Kongres Pemuda kedua yaitu Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin yang merupakan perumus naskah atas Ikrar Sumpah Pemuda dan lain-lain. Rumah ini menjadi saksi bisu mulainya pergerakan pemuda dari berbagai daerah. Jadi, setelah rumah kos ini mulai ditinggali oleh Muhammad Yamin, Sugondo Joyopuspito, dan Amir Saifuddin, mereka mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPI. Para pemuda berinisiatif mengadakan Kongres Pemuda pertama yang merupakan cikal bakal adanya Kongres Pemuda kedua pada 1928. Pada Kongres Pemuda kedua di Batavia, berlangsung dalam 3 sidang yang dimana sidang terakhir melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang berlangsung di Kramat Raya nomor 106 ini. Butir-butir yang terkandung dalam ikrar sejatinya merupakan kelanjutan dari yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pertama di tahun 1926. Pada dasarnya, Kongres Pemuda pertama sudah ada hasil, yakni tentang bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Tetapi, masih ada masalah yang belum diselesaikan, yakni tentang bahasa-bahasa yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Karena pada saat itu Muhammad Yamin ingin menuliskan menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tetapi, Muhammad Tabrani selaku ketua pada saat itu kurang setuju dengan rumusan itu. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan di 3 tempat, yakni hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober di Gedung Katolik Jonganlingenbon dan hari Minggu pada tanggal 28 Oktober paginya diadakan di Java Bioskop. Lalu malam penutupannya di rumah kos ini. Kongres Pemuda kedua sangat penting karena merupakan cikal bakal dari lagu kebangsaan Indonesia diperdengarkan pertama kali oleh seorang wartawan bernama Wage Rudolf Supratman. Kalau teman-teman, sekarang kita sudah pindah lagi ke Museum Proklamasi. Jadi, Museum Rumusan Naskah Proklamasi berada di dekat Taman Suropati, lebih tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Gedung ini telah berdiri sejak tahun 1920. Pada masa kepemimpinan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Maeda dan juga menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Gedung ini diubah menjadi museum pada tahun 1984. Museum ini ada 4 ruang utama. Yang pertama itu, di sini kita sedang berada di ruang pertemuan. Ruang ini menjadi panduan sejarah pertama persiapan naskah proklamasi saat para tokoh kembali dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1950. Pindah ke ruang perumusan naskah proklamasi. Di ruang ini kita dapat melihat ada 3 patung menggambarkan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Sudarjo yang merumuskan naskah proklamasi hingga menjelang pukul 3 pagi. Kita ada di ruang ketiga yang dimana merupakan ruang pengetikan. Ada patung yang menggambarkan Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi ditemani oleh BM Diah. Merupakan tempat keempat atau tempat terakhirnya, yaitu ruang pengesahan. Ruang ini menjadi tempat disetujuinya konsep naskah dan juga tempat disahkannya naskah yang ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta.
Edo dari Suwiryu. Hai. Selesai sudah jalan-jalan kita hari ini menyusuri 3 museum sekaligus. Yang pertama itu Museum Kebangkitan Nasional, yang kedua Museum Sumpah Pemuda, dan yang terakhir yang saat ini saya masih ada di sini yaitu Museum Proklamasi. Anda sudah menyaksikan video vlog saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.